Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku dengan sahabat porang, channel yang sangat sederhana. Alhamdulillah kawan-kawanku, ya sekarang saya sedang berada di lahan porang milik saya kawan-kawan, dimana hari ini hari Rebo tanggal 11 Agustus tahun 2021 ya kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawanku, lahan porang milik saya ini sedang basah ya kawan-kawan, karena baru saja tersiram air hujan kawan-kawan. Kawan-kawan, tanam umbi porang saya sudah, umbi yang ukuran 3 kilo sudah saya tanam, umbi yang ukuran 2,5 kilo sudah saya tanam, bahkan umbi yang ukuran 1 kilo dan 1,5 kilo sudah saya tanam juga kawan-kawan. Nyemai bibit katak porang di media polybag juga sudah saya lakukan. Bahkan sekarang katak porang saya yang saya semai di media polybag, alhamdulillah sudah mulai bermunculan tunas-tunas ya kawan-kawan. Bahkan tanam katak langsung di lahan juga sudah saya lakukan. Tapi kali ini kawan-kawan ya, di hari Rebo tanggal 11 Agustus ya kawan-kawan, tahun 2021, hari ini saya akan menuntaskan pekerjaan saya tanam porang. Namun kali ini yang akan saya tanam adalah bibit umbi yang ukurannya sedang dan mini ya kawan-kawan. Jadi dari ukuran yang sedang dan ukuran yang paling kecil atau mini ya kawan-kawan. Hari ini akan saya tuntaskan atau akan saya tanam. Artinya nanti saya tinggal menunggu bibit yang saya semai di media polybag yang belum saya tanam ya kawan-kawan. Karena belum cukup untuk saya tanam langsung di lahan ya kawan-kawan. Jadi saya menunggu agar bibit katak porang yang saya semai itu agar lebih sedikit besar dulu, dan sambil menunggu agar cuaca ini normal ya, dalam artian saya menunggu turun hujan yang normal ya, karena mau tidak mau sekarang ini belum musim hujan ya. Jadi walaupun ada hujan masih hanya sekali-sekali ya kawan-kawan ya. Jadi saya berpikiran untuk tidak segera menanam bibit katak porang yang saya semai ya. Saya belum berpikiran untuk menanamnya karena hujannya belum normal ya kawan-kawan ya. Cuacanya belum normal. Jadi hari Rebo ini saya hanya memutuskan untuk menuntaskan tanam umbi porang yang dari ukuran sedang dan ukuran kecil atau mini ya kawan-kawan. Baik, kita lihat seberapa besar ukuran umbi porang yang akan saya tanam. Lihat kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, ini bahkan di lahan porang milik saya kawan-kawan ya, sudah ada yang tumbuh itu ya, sudah ada yang tumbuh katak porang ya. Katak porang yang tertinggal ini sudah tumbuh kawan ya, ini ya kawan-kawan, ini adalah katak porang yang tertinggal, ini sudah tumbuh kawan ya, sudah tumbuh ini ya. Katak porang yang tertinggal sudah tumbuh di lahan porang milik saya ini kawan-kawan ya. Nah bisa dilihat kawan-kawan ya. Seperti itu. Baik kawan-kawanku, saya akan segera menanam umbi porang dari ukuran sedang dan ukuran kecil ya kawan-kawan ya. Dari ukuran yang sedang dan ukuran yang kecil. Ini kalau rumputnya sudah mulai tumbuh ini kawan-kawan ya. Beginilah ya. Biasanya memang seperti itu di lahan itu ya kawan-kawan ya. Tanaman kita belum tumbuh namun rumputnya sudah tumbuh lebih dulu ini kawan-kawan. Ya tidak apa-apa, itu resiko. Namanya juga kita bercocok tanam di ladang ya kawan-kawan ya. Itu hal yang normal. Rumputnya sudah bertumbuh. Nah ini dia kawan-kawan ya. Ini umbi porang yang sedang saya tanam ya kawan-kawan ya. Dari ukuran sedang dan ukuran yang paling kecil nanti ya kawan-kawan ya. Semuanya akan saya tanam hari ini, akan saya tuntaskan biar pekerjaannya satu-satu selesai ya kawan ya. Nah ini seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Nah dan ini umbi porang yang belum ditanam kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Nah ini
porangnya, umbinya ya. Ukurannya ada yang sebesar-besar ini kawan ya. Ini jangan kaget kawan, apabila kita tanam sekarang, nanti apabila kita panen ukurannya sudah mencapai 3 kilo. Biasanya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jangan kaget. Biasanya ya kawan-kawan ya, umbi sekecil ini apabila kita tanam ya, nanti apabila kita panen ternyata sudah berubah menjadi ukuran umbi 3 kilo. Jangan kaget kawan ya. Itu sudah biasa. Jangan kaget. Baik. Kita tanam masih seperti ini cara tanamnya ya kawan ya, mudah saja, tidak berbeda ya, sama saja tanam umbi seperti ini, mudah saja. Sekali lagi kawan-kawan, jangan kaget kalau umbi sekecil ini yang kita tanam nanti apabila kita panen sudah berubah menjadi ukuran umbi 3 kilo, kawan-kawan jangan kaget ya, itu sudah biasa. Makanya saya sarankan kalau kawan-kawanku hendak membudidayakan tanaman porang, kalau bisa carilah ya ukuran umbi-umbi yang mini seperti ini ya. Kalau bisa belilah atau carilah ukuran umbi mini seperti ini ya. Ini satu kali tanam saja sudah berubah nanti kawan-kawan ya. Sudah berubah bisa menjadi umbi yang ukuran 3 kilo ini kawan-kawan ya. Kalau kita pandai merawatnya ya kawan-kawan ya. Kalau bisa carilah ukuran umbi yang sekecil-kecil ini apabila hendak ditanam kawan ya. Karena umbi sebesar ini menguntungkan dan jumlah per kilonya kan lumayan ini. Banyak ya kawan-kawan ya. Baik, kita tanam lagi. Masih seperti ini cara penanamannya ya kawan, mudah sekali. Cukup diletakkan di lubang yang sudah disediakan dan sudah terisi dengan pupuk organik maupun kohe. Seperti itu kawan-kawan, mudah sekali. Dapat saya informasikan di sini kawan-kawan ya, menanam porang itu untuk rugi sebenarnya tidak ada kawan ya. Untuk rugi itu sangat minim sekali kawan ya. Apabila kita sudah menguasai tata caranya membudidayakan tanaman porang kawan ya, untuk rugi itu sangat minim sekali kawan ya, sangat minim ya kawan ya. Yang membuat pengeluaran menjadi besar biasanya karena si pelaku tani ini kurang memahami betul ya, kurang memahami betul pengolahan lahan dan cara perawatan ya, sehingga biasanya ia akan terburu-buru membelanjakan ini itu ya untuk persiapan tanam porang, sehingga pengeluarannya tahu-tahu membengkak ya kawan ya. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Dan biasanya itu dialami oleh para petani pemula ya kawan-kawan ya. Biasanya dialami oleh petani pemula ya kawan, yang belum menguasai betul caranya bercocok tanam tani atau membudidayakan tanaman porang ya. Biasanya ia tergesa-gesa atau terburu-buru belanja untuk beli ini itu ya, sehingga tahu-tahu biayanya itu membengkak ya. Dan disitulah biasanya para petani biasanya akan mengalami kerugian atau istilahnya ya, walaupun ada untungnya tapi minim ya, biasanya seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk kawan-kawanku para calon petani porang ya, janganlah istilahnya terburu-buru membelanjakan ini itu untuk membiayai tani porang ya. Sederhana saja, sederhana saja. Sebab menurut saya ya, sebagus apapun tanaman porang Anda nanti ya, kalau biayanya terlalu besar, resikonya ya untungnya akan minim sekali ya. Itu masih untung kalau untung ya, tapi kalau rugi kan saya kasihan juga ya. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan ya. Saya ingatkan di sini sambil kita melihat cara menanam umbi porang ya kawan-kawan ya. Janganlah terlalu berlebihan lah ya membiayai budidaya tanaman porang, janganlah berlebihan kawan ya. Sederhana saja. Karena pada dasarnya kawan-kawanku, umbi porang ini mudah ditanam ya, dalam artian ya kalau kita dalam keadaan terdesak ya, walaupun ditanam tanpa pupuk dasar apapun tetap tumbuh kawan-kawan ya. Tetap tumbuh kawan ya, tetap tumbuh. Jadi jangan khawatir kawan-kawan. Ya, jangan khawatir. Dan usahakanlah jangan terlalu berlebihan ya kawan-kawan ya untuk membiayainya. Bukannya apa-apa ya. Nanti Anda sudah capek-capek membudidayakan porang,
tahu-tahu panen ketika dihitung-hitung kok hasilnya minim ya, atau bahkan rugi. Jangan sampai seperti itu kawan ya. Usahakanlah kita menghemat ya. Menghemat dalam artian perhitungan yang tepat kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan uang namun tidak tepat ya. Tidak tepat sasaran atau berlebihan ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Usahakanlah ya. Sebab menurut saya budidaya tanaman porang itu sangat minim sekali kawan ya. Sangat minim sekali untuk rugi kawan ya. Sangat minim sekali untuk rugi kawan. Ya. Minim sekali untuk rugi. Buktinya apa kawan-kawan? Dulu saya kawan ya, terus terang saya tidak pernah membeli bibit porang kawan-kawan ya. Saya dari nol tanam porang ya, dari nol, tapi saya tidak pernah merasa membeli bibit porang ya kawan-kawan. Kenapa? Karena satu, alhamdulillah di daerah saya waktu itu masih banyak tanaman porang liar ya kawan-kawan ya, sehingga saya hanya mengambil di situ ya, mengambil di hutan-hutan ya, porang liar ya. Dan saya tanam terus terang waktu itu saya tidak menggunakan pupuk dasar apapun ya kawan-kawan. Hanya saya tanam begitu saja. Bahkan umbinya pun masih kecil-kecil sekali waktu itu ya kawan ya. Namun sekali tanam alhamdulillah waktu itu hasilnya juga cukup memuaskan kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi janganlah kita terlalu bernafsu karena kita ingin punya untung yang lebih ya. Namun tata cara kelola penanamannya kita kurang perhitungan ya, sehingga apapun kita beli ya, kita curahkan di lahan porang milik kita karena kita ingin terlihat hasilnya bagus. Namun tanpa kita sadari ternyata biayanya membengkak ya kawan-kawan. Dan ketika kita sudah tiba waktunya panen, ternyata kalau dihitung-hitung hasilnya minim ya kawan-kawan. Jangan sampai seperti itu kawan-kawan ya. Nah kawan-kawanku, cukup sekian dulu informasi dari saya. Semoga kawan-kawanku bisa memahami apa yang saya utarakan di sini. Ini hanya sekedar saran dari saya ya kawan-kawan, bukan paksaan dari saya, tapi saran ya, agar kawan-kawanku istilahnya punya perhitungan lah ya dalam membudidayakan tanaman porang. Tetap punya perhitungan. Jangan karena merasa kita uangnya banyak lalu kita hambur-hamburkan ya untuk membiayai tanaman porang. Bukannya apa-apa nanti ketika dihitung-hitung ternyata kita bukannya untung malah rugi. Jangan sampai seperti itu kawan-kawanku. Nah kawan-kawanku, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membongkar ini bibit yang akan saya tanam kawan-kawan. Sampai jumpa lagi.